Di sebuah desa nelayan bernama Blanakan, udara pagi yang biasanya penuh aroma laut, kini berubah menjadi campuran amis dan busuk yang menusuk hidung. Tak ada yang menyangka, di balik deretan pohon jambu muda yang baru ditanam di halaman rumah pasangan Andi Pratama dan Rani Sulastri, tersimpan rahasia kelam yang siap mengguncang seluruh kampung. Warga hanya tahu Andi pergi merantau, sementara istrinya terlihat tabah dan rajin bekerja di pabrik ikan. Tapi satu malam, tetangga sebelah, Pak Rashid, mencium bau aneh yang tak pernah hilang meski hujan turun berhari-hari. Bau itu bukan dari laut, bukan pula dari pupuk, melainkan dari sebuah dosa besar yang berusaha dikubur rapat-rapat di bawah tanah basah. Sebuah dosa yang akhirnya berteriak meminta ditemukan. Pagi itu, matahari menembus tipis kabut asin di pesisir desa Blanakan, tempat di mana suara ombak dan deru mesin perahu menjadi musik sehari-hari. Di antara deretan rumah panggung kayu, berdirilah rumah kecil milik Andi Pratama dan istrinya, Rani Sulastri. Rumah itu sederhana, berdinding papan, beratap rumbia, dengan halaman belakang yang menghadap ke tambak udang. Dari luar, pasangan muda ini tampak seperti keluarga baru yang bahagia. Andi rajin membantu nelayan menarik jaring, sementara Rani setiap pagi terlihat menyapu teras sambil menjemur pakaian. Namun, kedamaian itu hanya topeng tipis menutupi badai di dalam rumah. Andi dikenal di kampung sebagai pria yang rajin, tapi keras kepala. Sejak menikah, tekanan hidup makin berat. Pendapatannya sebagai buruh tambak tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sementara Rani, gadis muda yang baru 2 tahun menjadi istrinya, masih belajar menyesuaikan diri. Di balik wajah lembut dan tutur sopannya, tersimpan rasa takut setiap kali suara langkah Andi terdengar dari luar rumah di malam hari. Karena seringkali, langkah itu diiringi aroma alkohol dan nada bicara tinggi. "Rani, mana nasi?" bentak Andi suatu malam. Suara pintu kayu berderak keras saat ia menendangnya. Rani yang sedang mencuci piring di dapur, tergesa mengambil piring nasi dan menyodorkannya. "Maaf bang, belum sempat goreng ikan, minyaknya habis," jawabnya pelan. Tapi jawaban itu malah memicu ledakan amarah. Piring melayang ke lantai, nasi berserakan. "Kamu istri macam apa? Kerja cuma di rumah, tapi tak becus juga." Rani terdiam. Ia menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Ia tahu, melawan hanya memperburuk keadaan. Setelah amarah mereda, Andi biasanya tertidur di kursi panjang sambil mendengkur keras, meninggalkan Rani dengan jantung berdebar dan hati yang hancur. Di pagi hari, ia kembali menjadi sosok ceria di depan tetangga, menyapa seolah semalam tak terjadi apa-apa. Tetangga mereka, Pak Rashid, sering memperhatikan hal itu. Lelaki tua yang rambutnya sudah memutih itu merasa iba pada Rani. Ia sering membantu memperbaiki pagar rumah atau mengantar ikan segar jika Rani tak sempat ke pasar. "Kamu sabar saja nak," katanya suatu sore. "Laki-laki kalau sedang susah cari uang, memang cepat naik darah. Tapi jangan simpan dendam di hati, ya." Rani hanya tersenyum kecut. Ia tak berani mengeluh lebih jauh. Di hari-hari tertentu, Andi tampak menyesal. Ia membawa oleh-oleh kecil dari tambak, kadang sekilo udang, kadang seikat ikan. Tapi masa damai itu tak pernah lama. Begitu ada teman lama datang mengajaknya minum di warung, lingkaran kebiasaan buruk itu kembali berputar. Rani mulai merasa hidupnya seperti benih pohon yang tumbuh di tanah asin, berusaha keras untuk hidup, tapi tak pernah benar-benar tumbuh subur. Ia menatap laut setiap senja, berharap ada jalan keluar, tapi yang datang justru ombak pasang dan kesunyian. Ia tak tahu bahwa badai yang sebenarnya sedang menunggu di tikungan waktu, dan langkah kecilnya menuju kebun belakang suatu malam nanti akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah hujan besar mengguyur pesisir Blanakan, udara desa berubah lembab dan berat. Matahari baru muncul, tapi sinarnya terasa panas dan menusuk kulit. Di sela-sela parit kecil yang mengalir di belakang rumah, Pak Rashid berjalan pelan sambil membawa pancing dan ember. Lelaki tua itu memang suka mencari ikan gabus untuk lauk makan siang. Namun pagi itu, langkahnya terhenti tiba-tiba. Dari arah kebun belakang rumah Andi dan Rani, tercium sesuatu yang aneh, bau busuk yang begitu menyengat sampai membuat dada terasa sesak. Ia berhenti, menutup hidung, mencoba menebak asalnya. Bukan bangkai ayam, bukan pula kotoran ternak," gumamnya. Bau itu lebih tajam, seperti campuran amis dan anyir darah.
Ia menatap ke arah kebun itu, dan matanya menangkap pemandangan ganjil. Sebagian tanah tampak baru digemburkan. Di atasnya tumbuh barisan pohon jambu biji muda, lurus rapi, seperti baru ditanam beberapa hari lalu. Kening Pak Rashid berkerut. Ia tahu betul, pasangan itu tak pernah tampak berkebun sebelumnya. Aneh juga, pikirnya. Sambil melangkah lebih dekat, ia melihat Rani Sulastri keluar dari rumah, membawa ember kecil berisi air. Wajahnya pucat, rambutnya diikat asal-asalan, mata terlihat sayu. Saat menyiram tanaman, ia menoleh kaget melihat tetangganya berdiri di sana. Pak Rashid, ucapnya terbata. Ada apa, Pak? Tidak apa-apa, nak, jawab Pak Rashid pelan. Saya cuma heran, kok kebun belakang ini sekarang rapi sekali. Tapi, bau apa ya? Busuk sekali, sampai bikin pusing. Rani terdiam sejenak, tapi kemudian tersenyum kaku. Itu, Pak, mungkin dari pupuk organik yang baru saya beli di pasar. Katanya bagus untuk pohon jambu. Saya juga tidak tahan baunya, makanya cepat-cepat saya siram. Jawaban itu terdengar logis. Pak Rashid mengangguk, meski hatinya belum tenang. Oh begitu, ya sudah, semoga tanamannya cepat besar, ujarnya sambil berjalan pergi. Tapi beberapa langkah setelah meninggalkan kebun, ia menoleh lagi. Ada sesuatu yang tidak beres pada cara Rani berdiri seperti seseorang yang sedang menutupi sesuatu. Sepanjang siang, bayangan itu terus menghantuinya. Setiap kali angin berhembus dari arah kebun Andi, bau anyir itu ikut terbawa. Saat malam tiba, Pak Rashid tak bisa tidur. Suara jangkrik dan deburan ombak seolah ikut bersekongkol menciptakan kegelisahan. Dalam setengah sadar, ia teringat wajah Andi, pemuda yang dulu sering meminjam alat pancingnya. Sejak kapan terakhir ia melihatnya? Sudah hampir 2 minggu, pikirnya. Malam makin larut, dan rasa penasaran berubah menjadi firasat buruk. Pak Rashid menutup matanya, tapi bayangan kebun itu muncul lagi barisan jambu muda, tanah lembab, dan bau kematian yang menusuk. Ia menggigil di ranjang, sementara di luar, angin laut bertiup membawa suara samar seperti erangan. Dan pada malam itu, menjelang tengah malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat Andi Pratama berdiri di bawah pohon jambu, diam, lalu perlahan tubuhnya tenggelam ke dalam tanah yang baru digemburkan, meninggalkan jejak sunyi yang membuat darahnya membeku. Tubuh Pak Rashid terlonjak bangun. Keringat dingin membasahi punggungnya, napasnya terengah-engah seolah baru berlari jauh. Ia memandangi sekeliling kamar yang gelap, mencoba memastikan bahwa yang dilihatnya barusan hanyalah mimpi. Namun rasa takut itu nyata. Hidungnya seperti masih mencium bau busuk dari tanah basah, dan telinganya masih mendengar suara cangkul menghantam bumi. Astagfirullah, desisnya pelan, sambil menegakkan tubuh di atas ranjang bambu. Mimpi itu terlalu jelas untuk diabaikan. Ia melihat Andi, tapi bukan Andi yang biasa tersenyum ramah, melainkan sosok pucat dengan mata kosong dan baju penuh lumpur. Sosok itu menggali tanah di bawah pohon jambu dengan tangan sendiri, lalu menghilang ke dalam lubang hitam yang menutup kembali seolah tak terjadi apa-apa. Mimpi itu berulang-ulang di kepalanya, bahkan setelah ia terbangun. Pagi harinya, udara di desa Belanakan terasa lebih pengap dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi hawa panas sudah membuat orang-orang malas keluar rumah. Pak Rashid duduk di teras, menatap ke arah rumah Rani Sulastri yang tampak sepi. Tirai jendela tertutup rapat. Ia tak melihat Rani keluar seperti biasa. Dalam hatinya, gelisah itu makin menjadi-jadi. Tidak bisa dibiarkan, gumamnya. Ia berdiri, mengambil peci, lalu melangkah menuju rumah kakek Daryo, lelaki sepuh yang dikenal bijak dan dituakan di kampung itu. Kakek Daryo sedang duduk di kursi bambu di depan rumah, meminum teh hangat. Melihat wajah pucat Pak Rashid, ia langsung tahu ada hal serius. Ada apa, Rashid? Wajahmu seperti lihat hantu, tanya kakek Daryo tenang. Pak Rashid menelan ludah, lalu menceritakan semuanya dari bau busuk di kebun, tanah yang baru digali, sampai mimpi aneh tentang Andi yang masuk ke dalam tanah. Awalnya saya pikir itu cuma perasaan, kek. Tapi mimpi itu rasanya nyata sekali. Seolah dia datang minta tolong. Amso, kakek Daryo terdiam lama. Tangan tuanya memegang cangkir teh, tapi matanya menatap jauh ke arah rumah cucunya yang kini kosong. Andi itu bukan anak jahat, katanya pelan. Kadang keras kepala, tapi dia tak pernah pergi tanpa kabar. Kalau dia benar-benar merantau,
pasti pamit ke ibunya. Suara ombak terdengar dari kejauhan, seolah mengiringi ketegangan di antara dua lelaki itu. Kau yakin, Rashid, bau itu bukan dari bangkai hewan? Tanya kakek Dario lagi, mencoba menegaskan. Pak Rashid menggeleng mantap. Tidak, kek. Saya sudah lama hidup di sini. Saya tahu bau tanah, tahu bau bangkai ikan, tahu bau pupuk. Tapi yang ini beda. Ini, bau daging manusia. Kakek Dario menghela napas panjang, dadanya terasa berat. Dalam usia tuanya, ia masih percaya bahwa firasat seringkali menjadi bisikan kebenaran. Kalau begitu, kita tidak boleh diam. Malam ini juga, aku akan bicara dengan anakku, Pak Sarwo. Ini bukan hal kecil. Kalau benar ada yang disembunyikan, biarlah kebenaran yang bicara. Dan malam itu, dua lelaki tua di desa Belanakan sama-sama menatap langit gelap dengan hati berdebar. Mereka tahu, sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk terungkap dan mimpi yang dianggap tahayul mungkin saja adalah panggilan dari arwah yang meminta keadilan. Sementara Pak Rashid dan kakek Dario diliputi curiga, Rani Sulastri berusaha menampilkan wajah paling tenang di desa Belanakan. Setiap pagi ia berangkat ke pabrik hasil laut, membawa bekal nasi, bekerja seperti biasa. Tapi di balik senyum tipisnya, jantungnya berdebar. Bau amis ikan dan udang yang dulu biasa, kini terasa seperti pengingat mengerikan. Kadang ia mendengar bisikan samar di telinganya. Rani, kenapa kau lakukan itu? Di pabrik, suara mesin dan percikan air menenggelamkan pikirannya. Tangannya gesit mengupas kulit udang, tapi jemarinya selalu gemetar. Setiap kali pisau menyentuh daging, ia merasa seperti menebas masa lalu. Saat jam istirahat, Mbak Mira menghampiri. Rani, kamu pucat sekali, nak. Sakit? Rani tersenyum tipis. Tidak, Mbak, cuma kurang tidur. Mira menepuk bahunya. Kamu masih kepikiran suamimu ya? Sudah beberapa hari tak kelihatan. Rani mengangguk pelan, menunduk. Iya, mungkin dia sibuk kerja di Bekasi. Jawabnya terbata. Beberapa rekan menatap curiga, tapi rasa iba lebih kuat. Hari-hari berlalu, Rani tetap berperan sempurna. Istri setia yang ditinggal pergi. Namun setiap kali angin laut membawa aroma tanah basah, hatinya menegang. Ia tahu bau itu bukan pupuk, melainkan dosa yang belum benar-benar terkubur. Sementara Rani berusaha menutupi rasa takutnya dengan rutinitas, suasana di rumah keluarga Andi Pratama semakin muram. Bu Lastri, ibunya, tak lagi punya tenaga untuk menangis. Setiap pagi, ia hanya duduk di ruang tamu sambil memeluk baju lama milik anaknya. Wajahnya sayu, matanya kosong. Suaranya pelan ketika berdoa, Ya Allah, kembalikan anakku, walau hanya dalam kabar. Di sisi lain, Pak Sarwo, ayah Andi, mencoba tegar meski dadanya bergetar setiap kali mendengar istrinya menangis. Sudahlah Las, jangan terlalu dipikirkan. Anak itu pasti balik. Mungkin sedang mencari uang, katanya berulang-ulang, lebih untuk menenangkan dirinya sendiri ketimbang istrinya. Tapi di hatinya, ia tahu sesuatu tidak beres. Andi memang keras kepala, tapi tak pernah pergi tanpa kabar selama ini. Malam itu, di rumahnya yang diterangi lampu minyak kecil, kakek Dario duduk bersila di ruang tengah. Ia baru saja selesai salat Isya, ketika Pak Rashid datang dengan wajah khawatir. Lelaki tua itu kembali menceritakan mimpi anehnya, kini dengan detail yang lebih jelas tentang Andi yang muncul dengan pakaian kerja berlumpur, memanggil dari balik tanah di bawah pohon jambu. Kakek Dario mendengarkan dengan tenang, tapi jari-jarinya menggenggam lutut dengan kuat. Aku sudah menduga, katanya lirih. Mimpi itu bukan kebetulan, Rashid. Alam memberi tanda. Kadang arwah orang yang mati tak wajar mencari jalan untuk menyampaikan pesan. Pak Rashid menatapnya cemas. Tapi kalau aku cerita ke orang kampung, mereka pasti bilang aku gila, atau menuduh aku mencampuri urusan rumah tangga orang. Kakek Dario menggeleng. Tidak, ini bukan urusan kecil. Kalau memang Andi belum juga pulang, kita harus bertindak. Besok, aku akan bicara dengan Sarwo. Kita laporkan ke polisi. Namun malam itu, kakek Dario tak langsung tidur. Ia duduk lama di beranda, menatap arah rumah cucunya. Angin laut berembus pelan, membawa suara jangkrik dan desir ombak yang jauh di kejauhan. Dalam hatinya, ada perasaan aneh, campuran antara takut dan tekad. Andi, cucuku, kalau kau butuh pertolongan, beri tanda, bisiknya. Menjelang dini hari, matanya mulai berat, tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Dalam mimpi,
Ia melihat dirinya berdiri di kebun belakang rumah Rani. Tanah di bawah kakinya terasa lembut, lembab dan bergetar pelan. Tiba-tiba dari bawah tanah muncul sebuah tangan kaku penuh lumpur, mencengkeram pergelangan kakinya dengan kuat. Ia berusaha melepaskan diri, tapi tangan itu semakin erat. Dari bawah tanah, muncul wajah Andi bengkak, membiru, dengan mata melotot seolah menahan jeritan. Mulutnya bergerak membentuk kata-kata tanpa suara. "Tolong aku, kek." Kakek Dario terlonjak bangun, napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat, peluh dingin membasahi leher dan punggungnya. Tangannya masih bergetar seperti benar-benar disentuh arwah. Ia menatap jam dinding baru pukul 3 dini hari. Tapi tanpa ragu, ia langsung meraih telepon genggam tuanya dan menekan nomor anaknya, Pak Sarwo. Suara di ujung sana masih serak karena tidur. "Ada apa, Pak?" Kakek Dario menjawab dengan nada tegas bercampur panik. "Bangunkan orang-orang sekarang juga. Pergi ke rumah Andi, ajak Pak Rashid, ajak pemuda kampung, gali kebun di bawah pohon jambu itu, cepat sebelum matahari naik." Di ujung telepon, Pak Sarwo terdiam sesaat, tapi nada ayahnya tak bisa ditolak. Di saat yang sama, fajar mulai mengintip dari balik tambak, dan langit belanakan tampak kelabu seperti menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Di rumah panggung tua, kakek Dario duduk bersila seusai Isya. Pak Rashid datang tergesa, wajahnya tegang. Ia menceritakan mimpinya. Andi muncul dari bawah tanah, memanggil dengan suara serak. Kakek Dario mengangguk pelan. "Mimpi bukan kebetulan. Alam memberi tanda." Rashid menunduk. "Aku takut orang kampung bilang aku gila." "Tidak," jawab kakek. "Kalau memang Andi tak pulang, besok kita lapor polisi." Malam itu kakek Dario tak bisa tidur. Angin laut bertiup pelan, membuat tirai bergetar. Dalam mimpinya, ia berdiri di kebun belakang. Tanah di bawahnya bergerak. Sebuah tangan berlumpur mencengkeram kakinya. Dari bawah, wajah Andi muncul pucat, membiru, matanya melotot. Mulutnya bergerak tanpa suara. "Tolong aku, kek." Kakek terbangun, napas terengah. Ia tak ragu lagi. Dengan tangan gemetar, ia menelepon anaknya, Pak Sarwo. "Bangun, ajak pemuda kampung. Gali kebun di bawah pohon jambu itu sekarang juga." Langit di ufuk timur mulai memerah. Di kejauhan, suara ombak menyatu dengan detak jantungnya yang berdegup kencang. Kabar tentang penemuan jenazah Andi Pratama menyebar secepat angin laut yang membawa bau amis dari tambak. Dalam hitungan jam, seluruh desa Belanakan geger. Orang-orang berkumpul di tepi jalan, berbisik-bisik. Sebagian menatap rumah Rani Sulastri dengan rasa ngeri bercampur tak percaya. "Benarkah dia yang melakukannya?" tanya seorang ibu-ibu sambil menutup mulut. "Katanya istrinya baik, rajin, sopan," sahut yang lain. Tapi gosip di kampung nelayan jarang meleset, dan hari itu, semua mata mengarah pada satu orang, Rani. Sementara di pabrik pengolahan hasil laut, Rani sedang bekerja seperti biasa. Tangannya cepat mengupas kulit udang, matanya fokus menatap meja kerja. Tapi dalam hati, ia terus dihantui bayangan suaminya. Semalam ia bermimpi buruk, tanah di kebun berguncang, dan dari bawah muncul suara lirih memanggil namanya. "Rani, kenapa kau tanam aku di sini?" Ia terbangun dengan napas terengah, tapi tetap memaksa diri berangkat kerja, berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya sudah terkubur rapat. Sekitar pukul 10 pagi, suara deru kendaraan berhenti di depan pabrik. 2 mobil polisi dengan logo Polres Subang berhenti di halaman. Beberapa pekerja saling berpandangan, mulai berbisik-bisik. Dari dalam mobil, 2 petugas berseragam lengkap turun, berjalan cepat melewati lorong pabrik yang penuh suara mesin dan aroma amis udang. Salah satu dari mereka membawa map berisi surat penangkapan. "Permisi," ujar salah satu polisi kepada mandor Pak Dirman yang langsung menghampiri. "Ya Pak, ada urusan apa?" tanya Pak Dirman canggung. "Apakah benar di sini bekerja seorang perempuan bernama Rani Sulastri?" Suara polisi itu tenang tapi tegas. Pak Dirman mengangguk. Wajahnya berubah. "Benar Pak, ada. Tapi kenapa?" Polisi menatapnya singkat. "Kami dari unit reskrim Polres Subang. Tolong panggil yang bersangkutan. Kami perlu membawanya untuk pemeriksaan." Mendengar nama itu dipanggil lewat pengeras suara, Rani tersentak. Pisau di tangannya jatuh ke lantai. Suara logamnya bergema nyaring di antara deru mesin. Seluruh pekerja menatapnya. Ia berusaha tersenyum,
tapi wajahnya mendadak pucat. Tangan gemetarnya tak bisa disembunyikan. Ketika dua polisi mendekat, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. "Saudari Rani Sulastri?" tanya salah satu petugas dengan sopan. Rani hanya mengangguk pelan, matanya kosong. "Mohon ikut bersama kami. Ada hal yang perlu dijelaskan di kantor." Ia sempat menoleh ke arah Mbak Mira, rekan kerjanya, yang berdiri terpaku. "Rani, ada apa ini?" tanya Mira pelan. Tapi Rani tak menjawab. Dengan langkah gemetar, Rani mengulurkan kedua tangannya ke depan. Klik, suara borgol baja terdengar jelas, menggema di seluruh ruang pabrik. Semua pekerja berhenti bekerja, beberapa menutup mulut karena kaget, yang lain berbisik penuh tanda tanya. Rani menunduk, air matanya jatuh menetes di lantai semen yang dingin. Di luar, kamera ponsel warga sudah menunggu. Dalam hitungan menit, wajahnya tersebar ke grup WhatsApp kampung dengan judul, "Istri kubur suami hidup. Hidup di bawah pohon jambu." Langit belanakan siang itu terasa lebih panas dari biasanya, dan langkah Rani menuju mobil polisi menjadi langkah paling panjang dalam hidupnya, langkah menuju kenyataan yang tak bisa lagi ia kubur di bawah tanah. Ruang interogasi Polres Subang dingin dan sunyi. Lampu neon putih menyorot langsung ke wajah Rani Sulastri yang duduk di kursi besi, dengan tangan masih diborgol. Di depannya, dua penyidik duduk berhadapan dengan berkas di meja. Rani menunduk, matanya sembab. Ia sudah menangis sejak perjalanan dari pabrik, tapi kini air matanya kering. Yang tersisa hanyalah rasa takut dan lelah yang membatu. "Saudari Rani," ujar salah satu penyidik, Ibtu Rendra, dengan suara datar namun tegas. "Kami ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah suamimu, Andi Pratama, pergi ke Bekasi seperti yang kamu ceritakan ke tetangga dan mandor pabrik?" Rani mengangguk cepat. "Iya Pak, dia bilang mau kerja di Bekasi. Saya juga kaget kenapa belum pulang." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ibtu Rendra menatapnya tajam. "Kamu yakin?" "Karena kami baru saja menemukan jasad seorang pria terkubur di kebun belakang rumahmu, dengan celana jeans dan sabuk yang dikenali keluarganya." Rani terdiam, napasnya tiba-tiba berat, bahunya gemetar halus. Bukan suami saya." Suaranya putus-putus, seperti seseorang yang masih berusaha menyangkal kenyataan. Penyidik lain, Aibda Lestari, membuka map dan meletakkan beberapa foto hasil olah TKP di meja. Salah satunya memperlihatkan pohon jambu muda yang terbongkar, dan di bawahnya, sisa-sisa pakaian berlumpur yang masih bisa dikenali. "Ini," kata Aibda Lestari pelan tapi tajam, "adalah kebun di rumahmu. Dan ini, pakaian kerja suamimu. Kau masih bilang tidak tahu apa-apa?" Rani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya berguncang. Ia mencoba menahan isak tapi tak sanggup. Tangannya bergetar begitu keras, sampai borgolnya beradu membuat suara logam berdenting. Saya tidak tahu. Saya tidak bermaksud membunuhnya, Pak," ucapnya lirih di sela tangis. "Jadi kamu akui jasad itu suamimu?" tanya Ibtu Rendra cepat, nadanya menekan. Rani terdiam, lalu perlahan ia mengangguk. "Iya Pak, itu Andi." Ruang interogasi seketika hening. Ibtu Rendra menatap rekannya, lalu menghela napas berat. "Ceritakan dari awal. Malam itu, apa yang sebenarnya terjadi?" Rani menatap kosong ke depan, seperti mencoba menggali ingatan yang menakutkan. "Malam itu hujan deras, Pak. Dia pulang mabuk, marah-marah lagi. Seperti biasa. Saya diam saja, tapi dia terus menghina saya. Katanya saya perempuan bodoh, tidak menarik, tidak berguna." Suaranya serak, air mata menetes lagi. "Saya tahan selama ini, Pak. Tapi malam itu saya kehilangan sabar. Saya dorong dia. Cuma dorong." Ia terisak keras. Kepalanya terbentur batu di teras. Saya kira cuma pingsan. Tapi pas saya pegang, dia sudah dingin. Rani menunduk, menutup wajah. Ruangan itu terasa semakin dingin. Ibtu Rendra mencatat cepat. "Dan setelah itu, saya panik. Saya sendirian. Tengah malam, hujan deras. Saya gali lubang di kebun belakang. Saya kubur dia di situ. Besoknya, saya beli bibit jambu. Saya tanam di atasnya biar tak ketahuan." Tangisnya pecah lagi, menggema di ruangan sempit itu. Aibda Lestari menatapnya dengan ekspresi campur antara iba dan kecewa. "Kamu masih muda, Rani.
Tapi kamu harus tahu, kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Rani menunduk makin dalam. Dalam hati, ia tahu kata-kata itu benar. Pohon jambu yang ditanamnya untuk menutupi dosa kini justru menjadi saksi abadi kejahatannya sendiri. Setelah pengakuan itu keluar dari bibir Rani Sulastri, suasana di ruang interogasi Polres Subang berubah senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan tapi terasa menekan. Ibtu Rendra menatap Rani lama, sementara Aibda Lestari menulis cepat di berita acara pemeriksaan. Tangisan Rani mulai mereda, tapi matanya masih merah dan bengkak. Baik Rani, ujar Ibtu Rendra tenang. Kamu bilang kau tak bermaksud membunuh suamimu, tapi kau tahu, tindakanmu tetap menghilangkan nyawa seseorang. Kami butuh semua detailnya, supaya jelas apa yang terjadi. Rani mengangguk pelan, menelan ludah yang terasa pahit. Ia menatap meja, seolah takut melihat mata penyidik. Semua bermula dari kebiasaan dia, Pak. Tiap malam pulang mabuk. Kalau marah, dia suka bilang hal-hal yang menyakitkan. Suaranya parau. Dia selalu bandingkan saya sama perempuan di internet. Bilang saya jelek, kampungan, tak pantas jadi istrinya. Saya sabar, Pak. Bertahun-tahun saya diam. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Tapi malam itu hujan deras. Saya tertidur, dan dia pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia gedor-gedor pintu, teriak-teriak. Waktu saya buka, dia langsung dorong saya ke lantai. Saya takut, Pak. Dia seperti bukan manusia. Air mata Rani kembali mengalir. Saya bangkit dan menjerit. Bilang jangan sakiti saya. Tapi dia malah tertawa. Bilang saya tak pantas dicintai. Kata-kata itu seperti pisau, Pak. Saya kehilangan kendali. Saya dorong dia dari belakang. Dia jatuh. Kepalanya kena batu besar di teras. Rani berhenti sejenak, menggigit bibir, lalu melanjutkan dengan suara nyaris berbisik. Saya panggil-panggil namanya, tapi dia tak jawab. Saya sentuh lehernya. Dingin. Napasnya sudah tak ada. Saya panik. Saya takut di penjara. Saya takut orang kampung tahu. Malam itu saya seret tubuhnya ke kebun belakang. Tangannya bergetar hebat saat bercerita. Tanah becek, hujan deras, tapi saya tetap gali lubang dengan cangkul. Saya menangis sambil menggali, tapi tak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan. Setelah saya kubur, saya masuk rumah, menggigil sampai pagi. Ibtu Rendra menatapnya tanpa ekspresi. Lalu kenapa kau tanam pohon jambu di atasnya? Rani menatap kosong ke depan. Karena saya ingin menutupi semuanya. Saya pikir kalau ada tanaman di situ, orang tak akan curiga. Pagi harinya saya ke pasar beli bibit jambu dan pupuk. Saya tanam satu-satu sambil berdoa semoga tak ada yang tahu. Ruangan itu kembali sunyi. Aibda Lestari menutup buku catatan, lalu berkata pelan, Rani, kau sadar, apapun alasanmu, itu tetap pembunuhan. Rani mengangguk dengan mata kosong. Saya tahu, Bu, tapi saya juga sudah mati sejak malam itu. Hati saya ikut terkubur bersama dia. Bardarwo, beberapa jam kemudian, berita pengakuan itu resmi keluar dari kantor polisi. Desa Blanakan gempar. Nama Rani Sulastri menjadi buah bibir. Bukan lagi si istri muda yang sabar, tapi perempuan yang menanam suaminya di bawah pohon jambu. Sementara di ruang tahanan dingin, Rani duduk diam, menatap lantai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dosa yang dikuburnya itu setidaknya bisa ia tebus dengan kejujuran yang terlambat datang. Kabar pengakuan Rani Sulastri menyebar ke seluruh pelosok desa Blanakan hanya dalam satu sore. Di warung kopi, di dermaga, di pasar ikan, semua orang membicarakannya dengan wajah tegang. Dia kelihatan baik loh, kata seorang nelayan tua. Siapa sangka bisa sekejam itu. Yang lain menimpali. Mungkin karena suaminya memang sering mabuk. Aku sering dengar mereka bertengkar. Suara-suara itu berbaur antara rasa ingin tahu, iba, dan kecaman. Sementara itu, di rumah keluarga Andi Pratama, kesedihan menyelimuti seperti kabut yang enggan hilang. Di ruang tamu yang sederhana, Bu Lastri duduk memandangi foto anaknya yang tersenyum di atas meja altar kecil. Air matanya menetes tanpa suara. Anakku dibunuh orang yang paling ia percaya, bisiknya pelan. Di sebelahnya, Pak Sarwo hanya menunduk diam. Rasa marah, kehilangan,
dan penyesalan bercampur jadi satu. Ia teringat malam-malam ketika Andi pulang dalam keadaan mabuk dan memaki istrinya, tapi ia tidak pernah turun tangan. Seandainya waktu itu aku menegur dia, mungkin semuanya takkan begini, katanya lirih. Sore itu, kakek Dario datang ke rumah mereka, berjalan pelan dengan tongkat di tangan. Wajahnya lelah, tapi matanya tegas. Sudah, jangan salahkan siapapun, katanya menenangkan. Andi memang cucuku, tapi Rani juga anak kita sendiri. Mereka sama-sama korban-korban dari amarah, dari kata-kata yang tak dijaga, dan dari ketakutan untuk bicara. Kalimat itu membuat semua yang hadir terdiam. Malamnya, suasana desa begitu sunyi. Lampu-lampu rumah nelayan tampak redup, dan suara ombak terdengar lebih berat dari biasanya. Di ruang tahanan Polres Subang, Rani duduk memeluk lutut, bersandar di dinding besi yang dingin. Dalam kesunyian itu, suara jangkrik dan desau kipas di langit-langit seakan berubah jadi gema tuduhan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Andi kadang marah, kadang tersenyum, tapi lebih sering menatapnya dengan kecewa. Ia menulis surat di selembar kertas yang diberi petugas jaga. Tangannya bergetar, hurufnya tidak beraturan. Untuk ibu dan bapak Andi, maafkan saya tidak ingin membunuh anakmu. Saya hanya ingin dia berhenti menyakiti saya. Malam itu saya marah, tapi tidak ingin kehilangan dia. Semua yang terjadi adalah dosa saya. Saya siap dihukum, tapi tolong jangan benci saya seumur hidup. Saya pun sudah membenci diri sendiri. Ketika surat itu sampai ke rumah keluarga Andi, Bu Lastri menangis histeris, sementara Pak Sarwo menatap lembaran itu lama sebelum melipatnya pelan. Dia tetap harus bertanggung jawab, katanya dengan suara serak. Tapi setidaknya, dia masih tahu cara meminta maaf. Hari-hari berikutnya, polisi menyelesaikan berkas perkara. Rekonstruksi dilakukan di rumah Andi, disaksikan warga dan media lokal. Saat Rani dibawa ke tempat kejadian, sebagian warga berteriak marah, sebagian hanya diam menatapnya dengan iba. Rani tidak menatap siapapun, ia hanya memandangi tanah di bawah kakinya, tempat di mana ia pernah mengubur jasad, kebohongan, dan separuh hidupnya sendiri. Sore itu, hujan turun tipis, membasahi daun-daun jambu. Bagi sebagian orang, itu hanya cuaca biasa. Tapi bagi yang tahu kisahnya, hujan itu terasa seperti air mata bumi menangisi dua jiwa muda yang hancur karena cinta yang berubah jadi amarah. Hari itu, langit Subang tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung Pengadilan Negeri Subang, seolah ikut menanggung beratnya sebuah perkara. Di ruang sidang yang sederhana namun penuh sesak oleh wartawan dan warga belanakan, semua mata tertuju pada satu sosok, Rani Sulastri, terdakwa muda dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Ia duduk di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk, mengenakan seragam tahanan berwarna oranye. Tangan kecilnya gemetar saat menggenggam tisu yang telah basah oleh air mata. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Suara palu diketuk 3 kali, membuat seluruh ruangan hening. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Rani Sulastri dinyatakan dibuka untuk umum. Ujar Ketua Majelis Hakim, Ibu Hakim Siti Rahmah, dengan nada tegas. Jaksa penuntut berdiri, membacakan dakwaan dengan suara lantang, bahwa terdakwa, pada malam tanggal sekian, di rumahnya di Desa Belanakan, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa suaminya, Andi Pratama, dengan cara mendorong korban hingga kepala terbentur batu. Setelah itu, terdakwa mengubur jasad korban di kebun belakang dan menanam pohon jambu di atasnya untuk menutupi perbuatannya. Kalimat demi kalimat dakwaan menggema di ruang sidang, menembus hati semua yang hadir. Di bangku penonton, Bu Lastri menunduk menangis, sementara Pak Sarwo menggenggam tangan istrinya erat. Kakek Dario duduk paling belakang, matanya berkaca-kaca tapi tetap tegar. Ketika giliran Rani berbicara, suasana berubah haru. Dengan suara lirih yang nyaris bergetar, ia berkata, "Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak ingin membunuh suami saya. Saya hanya tidak kuat lagi. Saya lelah dipukul, dihina, dibanding-bandingkan dengan perempuan lain. Tapi saya tahu, tak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatan saya. Saya siap menerima hukuman, asal arwah suami saya tenang." Suara isaknya memecah keheningan. Beberapa orang di ruang sidang menunduk, sebagian menyeka air mata. Jaksa menatapnya tanpa emosi, sementara hakim mencatat setiap kata dengan cermat. Dalam pembelaan terakhirnya,
Pengacara Rani menekankan bahwa terdakwa bertindak dalam kondisi tekanan psikis berat akibat kekerasan verbal dan emosional yang dialaminya selama pernikahan. Terdakwa adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir tragis, katanya. Setelah melalui proses panjang, majelis hakim bermusyawarah tertutup. Ketika palu akhirnya diketuk kembali, ruangan kembali tegang. Menimbang segala sesuatu, majelis menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada terdakwa Rani Sulastri, ucap Ibu Hakim Siti Rahmah lantang. Perbuatan terdakwa sangat serius. Namun pengadilan juga mempertimbangkan bahwa ia bertindak di bawah tekanan psikologis dan bukan dengan niat jahat sejak awal. Tangis kembali pecah. Rani hanya menunduk, kedua tangannya menutup wajah. Bu Lastri menangis, tapi kali ini bukan semata karena marah melainkan karena iba. Di kursi belakang, kakek Dario menatap langit-langit ruang sidang dan berbisik. Akhirnya, kebenaran ditegakkan. Ketika Rani digiring keluar ruang sidang dengan borgol di tangannya, langit Subang mulai meneteskan hujan ringan. Beberapa tetes air jatuh ke pipinya, entah itu hujan, entah air mata. Yang jelas, hari itu keadilan akhirnya berbicara. Meski tak ada satupun yang benar-benar menang, hujan sore di Subang turun perlahan, membasahi halaman pengadilan yang mulai sepi. Setelah vonis 18 tahun dibacakan, semua orang meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Di luar, suasana masih mencekam. Wartawan berkerumun, mengambil gambar Rani Sulastri yang digiring keluar dengan borgol di tangan. Wajahnya datar, matanya kosong seolah semua air mata sudah habis. Di sisi lain halaman, Bu Lastri berdiri di bawah payung yang dipegang suaminya, Pak Sarwo. Tatapannya mengikuti langkah menantunya yang kini menuju mobil tahanan. Dia memang bersalah, ucapnya lirih. Tapi entah kenapa, aku tak bisa membencinya sepenuhnya. Aku tahu, Andi pun punya salah. Pak Sarwo menatap istrinya pelan. Kita semua terlambat, Las. Terlambat menasihati, terlambat menolong, terlambat mencegah. Kini cuma doa yang bisa kita kirim. Tak jauh dari mereka, kakek Dario memandangi langit yang kelabu. Tongkat kayunya menancap di tanah becek. Keadilan sudah ditegakkan, katanya lirih. Tapi kedamaian belum turun. Mungkin baru nanti, kalau dua arwah yang saling mencintai tapi saling menyakiti itu bertemu di tempat yang lebih tenang. Di dalam mobil tahanan, Rani duduk sendirian. Suara hujan di atap mobil terdengar seperti bisikan masa lalu. Ia menatap borgol di tangannya, lalu menutup mata. Dalam pikirannya, ia melihat kembali wajah Andi, bukan yang marah, bukan yang memaki, tapi Andi yang dulu, waktu mereka baru menikah. Andi yang menatapnya dengan mata hangat sambil berkata, "Kita akan bahagia ya Ran." Seketika dadanya sesak, ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa kalimat sederhana itu kini tinggal janji kosong di antara tanah dan hujan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di desa Belanakan perlahan kembali seperti semula. Anak-anak bermain di tepi tambak, nelayan kembali ke laut, tapi setiap kali seseorang lewat di depan rumah panggung bekas milik Andi, langkah mereka melambat. Pohon-pohon jambu muda di belakang rumah itu kini tumbuh lebih tinggi. Daunnya rimbun dan buahnya mulai berwarna merah muda, tapi tak ada yang berani memetik. Warga percaya pohon itu membawa kutukan pohon yang tumbuh dari tanah bercampur darah. Suatu sore, Pak Rashid datang ke kebun itu sendirian. Ia menatap deretan pohon jambu yang bergoyang pelan diterpa angin laut. "Kau sudah tenang di sana, Nak Andi?" katanya pelan. "Semoga arwahmu tak gentayangan lagi. Semua sudah terbuka. Semua sudah dibayar." Ia menunduk, membaca doa pendek, lalu menancapkan dupa kecil di tanah sebagai tanda penghormatan. Sementara itu di balik jeruji besi, Rani menjalani hari-harinya dalam diam. Di penjara perempuan, ia bekerja di dapur, membantu memasak dan mencuci piring. Ia jarang bicara, tapi selalu menatap langit dari jendela kecil di sudut sel. Kadang ia berbisik sendiri, "Kalau saja waktu bisa diulang, aku akan memilih pergi, bukan mendorong." Enau. Dan setiap kali malam turun, ia bermimpi berjalan di kebun jambu yang sama. Tapi kali ini tak ada bau busuk, tak ada tanah basah. Hanya Andi berdiri di kejauhan, tersenyum samar, lalu menghilang dalam cahaya lembut yang membuat hatinya sedikit lebih ringan. Beberapa bulan selepas vonis, desa Belanakan kembali tenang, tapi tak pernah benar-benar lupa. Rumah panggung tempat Andi dan Rani dulu tinggal kini kosong, dikelilingi kebun jambu yang rindang. Warga sering berkata,
biarkan pohon itu berdiri. Ia tumbuh dari kebenaran yang akhirnya muncul ke permukaan. Bu Lastri dan Pak Sarwo kadang datang menabur bunga di bawah pohon terbesar. "Nak, maafkan kami yang dulu diam," bisik ibunya. Sementara di balik jeruji lapas Subang, Rani menulis catatan kecil tiap malam. "Aku dulu menanam pohon untuk menutupi dosa. Kini aku belajar, akar kebenaran akan selalu menembus tanah kebohongan." Because there. Beberapa tahun kemudian, setelah mendapat pembebasan bersyarat, Rani tak kembali ke Belanakan. Ia bekerja di rumah makan kecil, hidup sederhana. Di halaman belakang, ia menanam satu bibit jambu. Saat seorang pelanggan bertanya mengapa, ia menjawab pelan, "Karena jambu mengingatkanku bahwa dari kesalahan pun bisa tumbuh pengampunan." Sore itu, ia memandang langit, jingga dan tersenyum. Pohon jambu di lapas dan pohon jambu di Belanakan kini sama-sama menjadi saksi bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Beberapa tahun telah berlalu sejak kasus tragis yang mengguncang desa Belanakan itu ditutup. Waktu seolah menyembuhkan luka, tapi tidak menghapus ingatan. Orang-orang masih menyebut nama Rani Sulastri dan Andi Pratama dengan nada lirih, seperti menyebut doa yang tak selesai. Pohon-pohon jambu yang tumbuh di kebun belakang rumah mereka kini sudah besar. Daunnya rimbun menaungi tanah yang dulu menjadi saksi dosa. Setiap kali angin laut berhembus, daun-daun itu bergoyang pelan dan menimbulkan suara gemerisik halus, seolah bumi sendiri sedang berbisik kepada manusia. "Hati-hati dengan amarahmu, hati-hati dengan kata-katamu." Namoteta, bagi warga Belanakan, kebun itu bukan lagi tempat menyeramkan, melainkan sebuah pengingat bahwa kebohongan, sekecil apapun, suatu hari akan menyembul ke permukaan, sama seperti akar jambu yang menembus tanah. Di penjara, Rani sudah bebas bersyarat. Ia kini bekerja di sebuah rumah makan kecil di Subang. Hidup sederhana dan tenang. Meski tubuhnya tampak lelah, wajahnya menunjukkan ketenangan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Setiap sore, setelah selesai bekerja, ia menyirami satu pohon jambu yang tumbuh di halaman belakang rumah makan itu, bibit yang ia tanam sendiri, dengan izin kepala lapas sebelum dibebaskan. Ia menyebut pohon itu penebus dosa. Suatu hari, seorang pelanggan bertanya, "Kenapa pilih jambu, Bu? Kan bisa tanam bunga yang lebih indah." Rani tersenyum kecil. "Karena jambu mengingatkan saya bahwa sesuatu yang tampak manis bisa lahir dari kesalahan besar kalau kita belajar memperbaikinya." Obi, pelanggan itu tak mengerti, tapi mengangguk sopan. Rani menatap langit sore yang berwarna oranye, menghela napas panjang. Ia tahu, tak ada yang bisa menghapus masa lalu, tapi ia juga tahu setiap orang berhak memulai hidup baru, asal berani jujur pada dirinya sendiri. Di Belanakan, masyarakat kini sering mengadakan pengajian rutin tentang kekerasan dalam rumah tangga. Cerita tentang Andi dan Rani selalu dibacakan di akhir acara, bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi pelajaran. Seorang ustadz tua menutup setiap ceramahnya dengan kalimat yang sama, "Dalam rumah tangga, kekerasan bukan tanda kekuatan, dan kebohongan bukan jalan keluar. Kata-kata bisa membunuh perlahan, dan kesabaran yang disalahartikan bisa berubah jadi petaka." Kini, kebun jambu di belakang rumah tua itu dijaga oleh warga. Setiap kali anak muda lewat, orang tua mereka berkata, "Jangan pernah biarkan amarahmu lebih kuat dari akal sehatmu." Pohon-pohon itu tumbuh dari dosa orang yang tak mampu menahan diri. Matahari tenggelam di ufuk barat, cahayanya menembus sela daun jambu, membuatnya tampak berkilau keemasan. Di bawah pohon itu, angin membawa suara pelan seperti doa. Doa untuk pengampunan, untuk kedamaian, dan untuk semua hati yang pernah tersesat. Dan seperti kata Pak Rashid dulu, yang kini juga telah tiada, kebenaran mungkin bisa ditunda, tapi tidak bisa dikubur. Karena setiap kejahatan, sekecil apapun, pada akhirnya akan berbicara lewat bumi yang diam.